Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan sekalian, para mahasiswa yang Allah muliakan, yang Allah hormati, yang Allah cintai. Ini adalah pelajaran tematik pertama, ya. Dan ini sudah masuk kepada mata kuliah yang pertama. Kita belajar fikih adab, tapi dari perspektif Quran, Nabawi, ilmiah, dan psikologi. Dari 3-4 hal ini kita tinjau. Yang bab pertama, saya ingin menyampaikan tentang pengantar ilmu adab jalan ruhani atau suluk. Ini suluk biasa digunakan teman-teman dari Torekoh, ya, bagi penduduk ruhani. Ini sebenarnya sudah berbahasa-bahasa sufi nih. Tapi memang kalau definisi sufi, kita sudah jadi orang sufi, ya. Sudah tinggal ujalah, menjauhi dunia, itu dianggap sudah sufi. Tapi insya Allah kita sufi yang murni seperti bimbingan di dalam banyak mimpi, ya. Bukan sufi sekarang nih. Dari bab 1 ini, poin pertama, kita akan bahas perjalanan ruhani. Definisinya saya persingkat saja supaya lebih mudah, yaitu adalah jalan ruhani yang ditempuh oleh seseorang untuk membersihkan hati. Ya. Jadi itu, membersihkan hati, mengenal diri, mencapai pengalaman sejati terhadap Allah. Pengenalan hati. Atau bahasa tasawuf biasanya disebut dengan ma'rifatullah. Jadi dianggap itu. Untuk menjadi orang pilihan pembantu utama Al-Mahdi nanti sesuai hadis Atsar tentang ahli Ashabul Kahfi. Nah, ini target kita. Jelas, fokus, jelas. Dan ada hujahnya, artinya berdasarkan baik berdasarkan hadis, atsar maupun mubasyirat. Ini sebutnya ada mubasyirat, ya. Asar saya koreksi sedikit, ya, karena mubasyirat juga banyak sekali, dan mubasyirat. Nah, ini tentang Ashabul Kahfi, ahli Ashabul Kahfi. Jadi sekali lagi, perjalanan ruhani itu bagi kita adalah jalan yang kita tempuh untuk membersihkan hati, mengenal diri kita. Kita ini siapa? Kita ini makhluk yang tidak ada apa-apa, sangat tergantung sekarang sepenuhnya kepada Allah. Seperti yang kita tahu bahwa kita tidak mungkin melawan musuh-musuh Islam saat ini, ya. Tetapi agar kita mengenal diri, maka kita akan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bukan siapa-siapa saat ini. Jadi untuk apa? Untuk menjadi orang pilihan pembantu utama Al-Mahdi, ya, nanti jadi Imam Mahdi, ya, sesuai hadis, atsar, dan mubasyirat tentang ahli Ashabul Kahfi. Jadi jelas rujukannya ada. Ini saya kira misi kita, perjalanan menuju ruhani. Bagaimana proses jalan kita? Dibagi dalam beberapa tahap, ya. Nah, tahap-tahap ini sudah kita lakukan, ada yang belum. Ya. Jadi bagaimanapun, sebelum kita menjadi ahli Ashabul Kahfi yang sesungguhnya, itu melalui proses panjang. Nanti ahli Ashabul Kahfi akan berdampingan dengan siapa saat membantu Al-Mahdi?
dengan 3.000 malaikat. Nah, itu belum kita sampai ke situ. Kita harus perbaiki diri, kita harus tahap-tahap. Saya ternyata ketemu, alhamdulillah, hujah. Nanti pendalaman ya. Ternyata sebelum nanti kita disandingkan untuk membantu Al-Mahdi ya. Disandingkan dengan 3.000 malaikat itu harus mulai tahap-tahap. Pertama tahapnya apa? Ujlah dulu. Nah, sudah. Alhamdulillah kita sudah. Ya Allah, bersyukurlah. Teman-teman di sini bersyukurlah. Ternyata ini dulu harus ujlah dulu. Harus jauh dari syirik, harus jauh dari hiruk pikuk, harus jauh dari godaan dunia, harus jauh dari penglihatan maksiat, semua harus jauh. Jadi ujlah dulu modalnya. Kalau di kota susah. Zaman sekarang, aduh ampun. Saya sudah menghayati betul. Sulit sekali. Alhamdulillah kita sudah. Jadi kita bersyukur ya. Dan kepada teman-teman yang belum, kami semua di sini mendoakan agar teman-teman satu saat ada jalannya. Yang kedua, tobat. Nah ini, kalau ujlah belum tobat bersama. Dan Masya Allah kita sudah mulai tobatnya. Ditegur sama Allah langsung. Masya Allah, saya itu betul-betul merinding. Saya itu sangat amat, saya menangis sendiri. Gitu. Masya Allah, ya Allah. Kita baru sadar, kita baru di tempat ujlah. Betul. Bayangkan saya sudah 2,5 tahun, ternyata kita baru tahap di tempat ujlah kita. Belum kepada sampai titik berikutnya. Karena di tempat ujlah kita masih tidak sempurna. Banyak keliru, banyak apa ya. Nah ini tahap berikutnya. Dan insya Allah kita sudah menyadari ya. Menyadari perkeliruan dengan teguran Allah. Kiblat kita berbeda-beda. Ada yang bercanda, ada yang macam-macam lah penduduknya ya. Dan itu saya akui tanggung jawab saya. Saya yang salah. Salahnya adalah saya kurang tegas ya. Makanya peringatan dari mimpi itu mau tegas nggak? Atau digantikan dengan generasi berikutnya tuh, Masya Allah. Berarti Allah tidak main-main dengan mimpi-mimpi sebelumnya. Setelah tobat apa? Zuhud. Nah ini. Ayo kita mulai keluar dari keterikatan dunia ya. Sudah. Kita mau berjuang dengan Al-Mahdi pun nanti, bukan karena ingin jabatan, jangan. Bukan. Kita mau membantu, satu saja tujuan kita. Ya Allah, Islam jaya. Kita banyak menolong orang. Lah, kalau itu, pikiran kita semua sama, Masya Allah, dahsyat ya. Udah teman-teman jangan berpikir, anak apa-apa lagi lah, sudah. Tidak usah mikirin apa-apa lagi, hilangkan hati dan keterikatan dengan dunia ya. Baik, itu tahap berikutnya. Dan ini ini dalam proses nih. Saya melihat kita masih belum sampai titik total. Ada yang sudah ada yang belum mencapai ini. Mari seragamkan teman-teman di sini yang belum sampai ke tingkat zuhud ya. Seadanya kita selalu bersyukur dan sebagainya. Berikutnya sabar. Nah ini berat ini, Masya Allah. Berikutnya ternyata lebih susah lagi sabar. Sabar ini mohon maaf saya pun belum bisa nih, belum. Saya akui. Saya kadang-kadang terpancing emosi ya, terpancing marah. Jadi sabar ini modal berikutnya. Untuk kemenangan itu sabar. Bahkan bukan berarti sabar itu mengalah segala-galanya, bukan. Tetapi memang sabar itu merupakan satu hal yang sangat amat penting. Dan kita semua harus sadar, segala sesuatu permasalahan seberat apapun ternyata modalnya apa? Sabar, betul. Sabar menghadapi ujian. Ya sabar. Makanya Allah selalu bilang sabar begitu ya. Dan ini ternyata sulit, tidak mudah.
Coba sekarang Mas Didi diomongin sama Mas Jidan, bisa sabar nggak? Belum tuh ya, kepancing juga, kepancing. Nah ini dia, tidak mudah rekan sekalian. Dan saya sudah mencoba di sini bersabar, ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Berikutnya, tawakal. Wah, tawakal lagi. Ini sudah mulai masuk orang mukmin. Jadi tawakal itu udah levelnya lebih tinggi lagi. Jadi gampang kita akan, oh tawakal saja. Nanti kita jabarkan semuanya ya. Secara rinci, ini sub tema yang akan kita dalami nanti ya. Tidak mudah tawakal tapi sebetulnya itu hanya di lisan. Sekarang ini sulit. Sabar juga demikian. Biasanya manusia itu sulit untuk sabar dan bertawakal. Ridho, nah ini lagi lebih sulit lagi loh ridho tuh. Ridho, semuanya ridho. Diomongin orang ridho, dipitnah ridho. Ya. Ridho itu ternyata tingkat berikutnya yang harus kita raih. Tapi bukan ridho Arbairam. Ya Allah ridho, saya punya baju cuma satu, dah ridho aja. Bisa nggak ridho cuma satu baju? Nah, baik. Berikutnya apa? Fana. Nah, melenyapkan ego. Waduh, ini lebih sulit lagi. Sabar itu sulit, tawakal juga sangat sulit, ridho juga sulit. Fana apalagi, ego kita nih, akui sajalah kita kadang-kadang suka menonjolkan ego ya, masih saja. Nah kita harus sudah masuk ke sini, nanti saya jelaskan secara detail, karena mata kuliah kan harus detail ya, bukan kajian. Yang berikutnya cinta kepada Allah. Nah, mahabbah. Kita sering sekali mendengar mahabbah ya. Tapi setelah saya pelajari dengan mendalam, ini waduh. Banyak orang tidak lolos cinta kepada Allah. Hampir tidak lolos cinta kepada Allah. Sulit ternyata. Ya. Hidup hanya untuk Allah, semua itu ternyata sulit, tidak mudah dengan situasi saat ini. Makanya harus dipaksa di sini. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus di tempat ujelah lah untuk mencapai kata mahabbah ini. Nah, ini dia. Baru setelah mahabbah nih akan berdampingan. Baru itu nanti menjadi ahli ashabul kahfi untuk bisa berdampingan dengan 3.000 malaikat menjadi pembantu Al-Mahdi. Sesuai atsar dan kitab juga mimpi. Ini tambahkan mimpi ya. Mubasyirat lupa saya. Mubasyirat. Nanti teman-teman akan terkejut dengan penemuan-penemuan bagaimana ini. Ternyata kita gali betul. Ini adalah terakhir puncaknya perjuangan kita nanti. Allah buka terus nih ilmu kepada kita nih. Syirat. Masya Allah, saya merinding nih. Ini bab terakhir tuh. Masya Allah. Saya ketemu lagi banyak hal nih. Aduh, benar ya Allah. Mimpi Qasim juga benar. 3.000 jet tempur itu. Masya Allah. Pokoknya semua serasi banget. Nanti ya, ini kita gali semua. Sehingga kita ada kesadaran tinggi di antara kita semua ya. Rekan sekalian, kita baru tingkat apa nih? Baru taubat. Nah, udah, kita udah taubat lah. Sudah. Di apa namanya? Dinaikin. Ya kalau nilai 6 jadi 7 lah. Apa namanya? Bukan. Apa? Ditambah misal kita nilai 6,2 jadi 7 apa namanya? Ya. Bukan di apa istilahnya? Bahasa umum itu. Bukan, aduh lupa saya. Udahlah. Oke, baru sini. Kita belum sampai sini loh.
Masih ada nih banyak teman-teman di sini yang masih terikatan, ya. Karena masih ada persoalan yang harus begini, hatinya masih kadang-kadang ya macam-macam lah ya manusia. Wajar. Jadi kita ini pun baru kan? Baru ya? Baru kemarin kan? Baru sadar, Masya Allah. Ya Allah, ternyata kita kiblatnya juga beda-beda. Ada yang ke kanan, ke kiri. Aduh, ditegur sama Allah nih. Baru taubat kemarin kita. Jadi selama ini Mas Dedi 4 tahun baru ujrah doang. Belum taubat. Saya pun begitu. Mengaku saya, ya Allah, saya mengakui saya belum taubat. Ternyata keliru. Saya sebagai pemimpin juga keliru. Saya ditegur untuk lebih tegas ya dalam banyak hal. Oke. Nah, juhud, kita akan menuju kepada juhud ya. Benar-benar total terikat. Keluar. Kemudian sabar. Dan jadi berapa tingkat lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 6 tingkat lagi. Baru kita terakhir, ternyata saya ketemu dalilnya banyak. Betul. Waduh, betul nggak janji Allah? Kalau kita sudah ujlah, ilmu terus dibuka. Jadi gabungan antara ayat, saya tuh ketemu ayat-ayat itu dari bimbingan mimpi juga. Ternyata Masya Allah. Itu cara Allah. Makanya nanti para pembantu Al-Mahdi jadi ahli semua nanti. Dari situ, bukan tiba-tiba otaknya jadi cerdas. Bukan. Tapi ternyata dibimbing sama Allah langsung. Ya kayak kemarin. Kita tahu salah dari mana? Coba kalau nggak ditegur mimpi kemarin. Kita nggak tahu salah. Tapi di pandangan Allah, karena kita mau jadi orang-orang pilihan, kelasnya beda ternyata. Waduh, sadar kita. Ternyata kiblat kita masih ke kanan, ke kiri, kemana-mana ini. Hati kita masih belum bersih dan semua. Baik ya. Nanti kita kupas. Teman-teman akan kaget-kaget nanti semua ya. Baik. Ini kita baru menyampaikan sub-subbab ya. Oke. Lalu praktek menempuh jalan ruhani. Tadi kan nomor 2 itu proses ya, jalan ruhani. Prosesnya seperti itu nanti nih. Nah, sekarang kita praktek. Nah, ini sedang kita laksanakan hari ini. Baik. Ini pun nanti kita kupas satu persatu. Makanya kemarin, alhamdulillah, berarti jalan kita benar nih. Sebelum ada teguran dari Allah, kita komitmen bersama, tanda tangan bersama. Komitmen ya, untuk melalui proses ini semua. Padahal kan tanda tangan duluan itu. Teguran belakangan, berarti alhamdulillah kita dibimbing terus. Tanda tangan bersama siap untuk mengarungi kapal bersama-sama dalam kapal menuju kepada takdir ilahi ya. Oke, ini sedang. Nanti ini dibahas juga lebih jelas ya. Bagaimana sedang kita laksanakan tuh harus bagaimana ada sebagainya. Loncat dulu. Selesai anggap ya. Jadi ada 3 ya. Pertama tadi apa? Perjalanan ruhani, yang kedua prosesnya, dan ketiga praktek. Nah, itu kita loncat dulu. Nanti pendalamannya kita perdalam. Rekan sekalian, masuk dulu kepada definisi penduduk supaya paham. Ini penduduk ruhani, apa sih penduduk ruhani ya? Penduduk rohani adalah orang-orang yang telah memalingkan hatinya dari dunia dan nafsu. Nafsu dalam pengertian nafsu duniawi. Kalau hawa nafsu personal yang sifatnya fitrah, itu harus ada terus ya. Itu fitrah. Tapi yang dikaitkan dengan nafsu dunia. Jadi harus memalingkan ini. Jadi nanti teman-teman yang sudah jadi penduduk rohani akan begini, memalingkan hati dari dunia dan nafsu. Jadi nanti semua itu di sini orang-orang yang ya semuanya ya orang kelihatan orang ikhlas semua. Nanti ada orang-orang yang tamu datang berkunjung tuh kelihatan banget kita orang ikhlas semua ya. Hatinya sudah
tidak lagi berpikir apa-apa kecuali hanya untuk Allah segalanya. Berupaya mengisi hidup dengan zikir, tafakur, muhasabah, dan ibadah. Ini sedang kita lakukan, tapi kita perbaiki ya. Dan ada teguran bagi kita untuk memperbaiki diri. Maka kita sudah bentuk tim perumus untuk menghasilkan sebuah konsep. Dan ini menuju ya. Karena kita sudah tahu dari atsar, dari hadis, juga demikian dari beberapa tokoh agama, dan mimpi Muhammad Qasim sendiri, bahwa nanti tidak akan ada mazhab. Semua hapus. Yang ada adalah mazhab Al-Mahdi. Nah, kita mulai nyusunlah kerangkanya, mendekati. Dan ini hanya untuk kita dulu. Jadi bukan untuk keluar, ini kita ingin mencoba mendekati cara zikir, tafakur, muhasabah, ibadah itu persis seperti yang baginda harapkan. Karena ini kan beda-beda nih, sholat itu beda-beda, zikir beda-beda. Nah nanti alhamdulillah 5 orang tim perumus ini akan merumuskan supaya afdol. Jadi tidak beda-beda nanti ya. Sholat di sini sudah sholat yang sesuai dengan hadis, sesuai dengan arahan Allah langsung melalui mubasyirat ya. Mengucapkan salam seperti apa, istighfar seperti apa yang sesungguhnya, yang betul-betul contohnya langsung dari Nabi dan sebagainya. Baik. Nah ini ya, penduduk ruhani itu adalah yang ketiga. Mereka sudah mencapai makom-makom ruhani seperti zuhud, warok, sabar, syukur, dan tawakal. Seperti tadi di atas. Jadi, kalau kita semua sudah dianggap penduduk rohani ini, tiga ini sudah lewat ini. Sudah dapat kita makom-makomnya ya. Baik. Sabar, syukur, tawakal, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman ada yang ngomong nyeletuk singkong melulu, itu belum tuh. Belum jadi penduduk rohani ya. Gitu. Waduh, ini buka puasa sekarang nggak pernah ada tajil nih. Itu bukan penduduk rohani. Ya, belum itu. Penduduk rohani mah nerima aja. Aduh, alhamdulillah masih ada air minum ya. Baik. Yang berikutnya, menjadi ahli ujah yang hatinya senantiasa bersama Allah. Waduh, kalau 4 ini, maka insya Allah mampu membebaskan Palestina. Mampu ini ternyata nanti, teman-teman sekali lagi nanti ada keterkejutan loh. Jadi mimpi itu rekan sekalian, tanpa kita sadari, ketika kita dalami, Masya Allah, bimbingan Allah yang mendalam itu ternyata. Dikaitkan dengan hadis atsar, Masya Allah, benar nih. Masya Allah. Hati-hati ya, makanya saya juga, saya tuh sekarang dengan mimpi itu luar biasa lah ya. Masya Allah. Tapi bukan segalanya, sekali lagi ya, tetap kita pegangan Al-Quran dan hadis. Mimpi itu kan praktek, rinciannya, langkahnya yang harus kita lakukan. Teman-teman mau tahu nggak? Bayangkan, kita dibimbing untuk persiapan nanti ke depan dalam masa krisis. Tanamlah pisang sebanyak-banyaknya. Tuh bayangkan. Dan di pisang itu ada sumber air banyak. Kita sampai, makanya tadi saya panggil kan Mas Aan sama Mas siapa? Mas Sepul. Oke, program tanaman pisang. Semua sekarang ini harus ada pisang. Coba bayangkan. Mas Padli, sampai begitu loh. Kita dibimbing sama Allah. Sampai detail. Itu mimpi. Kita disuruh nanam pisang sebanyak-banyak. Karena dalam mimpi itu banyak mengandung air. Dan pisang kan bisa dimakan hampir semua ya. Daunnya bisa dimanfaatkan semua. Iya, Masya Allah. Tuh lihat. Luar biasa ya Allah itu. Benar ternyata di dalam peringatan kemarin kan ada detail. Allah memperhatikan kita dengan detail. Luar biasa ya. Maka
Ketika kita semakin mendekat kepada Allah, Allah terus ngasih rahmatnya, ya. Dekat lagi, kasih lagi banyak. Dekat lagi, kasih banyak lagi. Tapi dekatnya jangan teori, dekat di kota, dekat maksiat, susah. Nah, disinilah insya Allah kita sudah merasakan itu semua. Maka rekan sekalian, insya Allah, mari kita menuju kepada 4 ini untuk harus kerja keras semua, ya. Kerja keras semua. Kerja keras dan kerja keras. Semua, tidak ada jalan kecuali kerja keras. Baik, berikutnya landasan adab ruhani. Oke, tadi bab 1 apa? Pendahuluan, ya, definisi ini. Nanti ini penjabarannya pun luas, ya. Saya sudah siapkan tema-tema, ya, untuk memperdalam ini. Ini kerangka dulu, ya. Ini teman-teman baru kerangka, ya, supaya paham. Jadi guidance-nya paham, teman-teman terbimbing dengan guidance ini. Ini kerangka. Sekaligus resume lah. Landasan adab. Ini dalam surat Quran Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut tuh. Dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi maupun petang. Coba rekan sekalian, apa yang ini nih susah sekali nih. Ini kita tuh susah, ya. Kemarin kita lalai nih. Sholat tapi tidak rendah hati, sholat tapi tidak rasa takut. Ya. Ya. Ciri-ciri tidak rendah hati apa coba? Ketahuannya dari mana? Bukan, dalam sholat. Dalam sholat, coba. Saya mau teman-teman. Satu. Yang kedua apa? Ciri kelihatan banget dari kita terasa nih. Tidak khusyuk. Nah itu. Ternyata rekan sekalian, modal khusyuk itu rendah hati dulu kepada Allah. Kita masih angkuh, kadang-kadang sholat angkuh aja. Ya enggak menjiwai betul. Nah mari kita sama-sama, nanti untuk masuk ke rendah hati ini, kita harus melakukan syarat-syarat lain. Ya tadilah, ketika sholat pakai baju yang paling bagus. Ya, jangan sampai, saya juga kadang-kadang keliru juga ya, menghadap bupati bajunya lebih bagus dia untuk sholat. Nah itu tidak rendah hati tuh. Maka sekarang harus paling baju ya, paling bagus. David ya, paling bagus. Siapkan baju sholat 2 khusus untuk sholat, yang paling bagus. Jangan untuk lebaran. Sekarang mau lebaran paling bagus malah. Sholat pakai singlet doang. Ini tidak rendah hati ternyata teman-teman sekalian. Jadi nggak akan dikasih khusus sama Allah. Nggak akan dikasih. Oke ya, kita akan mulai paham nanti nih. Ini mendalami. Jadi rendah hati. Ya banyaklah rendah hati. Nanti kita jabarkan. Dan rasa takut. Coba. Buktinya nggak rasa takut apa? Meninggalkan sholat. Bukan. Pada saat sholat. Itu rendah hati masuknya. Nggak takut apa? Ngobrol masih teriak-teriak, masih apa? Padahal sudah komat. Nah itu nggak ada rasa takut. Itu contoh. Baru selesai selesai sholat fardunya belum juga sunnah udah pada berisik lagi. Nggak ada rasa takut itu. Sebab kalau rasa takut, kita sedang beribadah kepada Allah, ya Allah. Kenapa coba tidak rasa takut? Ayo poinnya. Yang bisa jawab? Madu 1 botol kalau bisa jawab. Nih, ayo. 1, 2, 3, 4. Kalah. Nah. Tidak merasakan kehadiran Allah di depan kita. Itu berarti kalau kita tidak merasakan kehadiran Allah di hadapan kita,
berarti kita tidak ada rasa takut itu. Sebab contoh. Baik, saya akan sampaikan. Kalau di depan kita ada orang yang kita takutin, kira-kira gimana? Mungkin melihat aja nggak berani ya, nunduk, kemudian diam, kemudian waduh gimana? Coba, ini kan kita nggak merasakan itu. Berarti kita tidak merasakan kehadiran. Jadi cuman raga doang, badan doang. Allahu Akbar. Pikiran kemana-mana, Allahu Akbar. Ya gitu. Nah, ini dia. Insya Allah landasan adab penduduk rohani itu harus begitu nanti. Mari kita sama-sama belajar ya. Saya pun sedang belajar. Allah beritahunya tuh terakhir Allah beritahu. Karena ada peningkatan komitmen kita. Baik. Berikutnya, landasan masih ada. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tuh. Paling bertakwa. Sepertinya sangat mudah kalimat ini menjadi kebiasaan sehari-hari bagi kita. Tapi ketika dipraktekkan, Masya Allah, bertakwa itu tidak mudah. Baik rekan sekalian, ini nanti sekali lagi tolong cermati, nanti ada ulangan ya. Kita setiap bulan ulangan ya. Nanti yang nilainya di bawah 6 suruh berdiri nih, ya, seharian. Berarti tidak cermat ya, melalaikan. Jadi kalau ujian, kemudian nilainya 6, dijemur. Baik, ini Al-Hujurat ayat 13. Jadi orang yang paling mulia, paling mulia adalah bertakwa, orang yang paling bertakwa. Jadi nggak usah dengerin orang lain, begitulah, beginilah, ini aja panduan kita. Bertakwa, udah itu aja. Nggak ada lain, ya. Garis lurus, tegak lurus. Hadis, menurut kaidah hadis, sesungguhnya Allah tidak melihat serupa harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Nah, ya. Jadi ini landasan hadisnya. Penduduk ruhani itu harus begini. Ini hadis riwayat Muslim. Jadilah kamu dunia seperti orang asing dan sebagainya. Hadis Bukhari. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing dan musafir. Biarkan penduduk dunia untuk siapa? Untuk siapa penduduk dunia? Nah, betul. Bagi mereka surga. Nah, itu. Biarkan mereka mewah, main ke sini pakai mobil mewah, lihat seliweran, biarkan saja. Kenapa? Karena bagi kita ini asing. Kita mengenal hanya di mana? Di akhirat, di surga. Ini kayak orang asing ke kota. Loh, kok begini ya kota ini? Gitu. Ya. Asing semua bagi kita. Ini asing. Rumah saya di mana? Di surga. Ya, rumah kita di surga. Bukan di sini rumah kita. Saya nggak mau. Kang, tenanglah. Pokoknya kalau Kang Diki Imam Mahdinya pindah, ada 1 triliun hadiah bonus. Enggak, saya enggak. Pokoknya nggak mau pindah, harta saya nanti di surga, bukan di sini. Ya. Pokoknya dikasih rumah di Pondok Indah deh. Enggak, rumah saya di surga, bukan di sini. Begitu, bisa tidak? Bisa ya? Benar. Nanti kalau ada intelijen nyusup, tenang. Dikasih rumah bonus, ada pendamping orang Rusia,
Tergoda nggak nih? Kalau Mas Zul pasti nggak berani karena mertuanya di sini. Nggak berani kalau Mas Zul. Baik. Kasihan kan? Kasihan. Oke, berikutnya kategori adab penduduk rohani. Tadi apa? Poin 2 adalah landasan. Ya, landasan. Ini bedanya ya. Bab 1 tadi pendahuluan, bab 2 landasan, yang kedua adalah kategori. Ketiga, bab ketiga, kategori ya. Nih, pertama harus tahu adab kepada Allah dulu. Nah, kemarin kita ditegur sama Allah melalui 3 mimpi. Sebelumnya sudah ditegur. Sebetulnya teman-teman harus tahu nih, mimpi banyak saya terima. Cuman, ya itulah. Saya terlalu terlalu longgar, terlalu baik hati, terlalu berprasangka itu baik terus. Ternyata itu ditegur Allah ya. Jadi kita memang kurang adab. Maka adab kepada Allah 1, ikhlas dalam segala amal. Nah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, masih main handphone, masih apa? Itu kelihatan. Tidak ikhlas. Langsung harus berhenti semuanya. Itu nampak keikhlasan dalam diri kita semua. Saya mohon nanti ke depannya, ketika sebelum komat, ini saya mau minta persetujuan. Setuju nggak? Berbaris dulu baru komat. Baris dulu semua rapi baru komat. Bukan komat dulu. Supaya adab kepada Allah itu mentok nilai tertinggi. Maka mohon nanti ke depannya penduduk ruhani sebelum komat semua sudah hadir. Saya sengaja itu, saya ingin tahu nih berapa hari ini, dari kemarin juga sering saya pengen sab terakhir. Ternyata saya paham. Sudah mulai Allahu Akbar. Bahkan rakaat pertama saya ikut, rakaat kedua pengen tahu, ternyata baru 2 baris. Baru rakaat terakhir baru 3-4 baris. Ini menunjukkan kita kurang ikhlas dalam amal kepada Allah. Padahal amal itu untuk kita. Karena keikhlasan begitu tinggi kepada Allah. Ya, jadi kedepannya penduduk rohani harus begitu. Dah ketika mendengar azan, tunda semua. Simpen. Nah, alhamdulillah itu sudah mulai ikhlas ya. Mulai. Baik. Nanti isinya apa ikhlas itu? Tidak mencari pujian pahala duniawi. Jangan teman-teman, jangan karena ingin dipuji. Alhamdulillah kita selama ini gajah, mau dipuji, mau dicaci, apa kita ya biasa aja. Besok kita musyawarah, kita tayangkan nih chat dari seseorang ya, yang masya Allah pitanya terjun bebas, bumi ke langit pitanya. Waduh, besok kita tayangkan bagaimana kita harus belajar ikhlas. Ya, saya tayangkan chatnya di musyawarah ya, supaya teman-teman tahu. Alhamdulillah saya tidak sakit hati. Alhamdulillah saya biasa aja. Ketika menerima ini, masya Allah, udah gitu aja. Ya. Nah, yuk teman-teman kita semua begitu ya. Jadi Mbak Nopi jangan sakit hati. Wah, gajah tuh kumpulan dajjal. Oh, biar aja. Jangan emosi. Gua sebel nih sama orang. Ini kalau ada nih gua tabok juga nih. Jangan. Udah santai aja. Tidak, karena kita sudah ikhlas. Sudah, itu ikhlas segalanya ya. Oke, yang berikutnya, amal tersembunyi lebih utama daripada yang ditampakkan. Maksudnya yang saya sampaikan ke teman-teman dulu, yuk muamalah jangan karena saya, jangan teman-teman lihat seolah-olah Allah terus mengawasi kita ya.
Oke, jadi amal tersembunyi itu. Muamalah bagian dari amal. Ya. Baik. Jadi tolong ini menjadi landasan terpenting bagi kita. Inilah adab, ciri-ciri adab penduduk rohani. Ya. Yang berikutnya, tawakal dan ridho. Ini ikhlas ya. Nanti ini kita perdalam lagi. Tawakal dan ridho bergantung kepada total. Nah ini total, bayangkan. Total. Iya, totalitas. Udah. Mau apapun ceritanya, semua terhubung dengan Allah. Tergantung. Tidak usah. Kalaupun kita menghubungi pejabat petinggi, bukan karena kita sebut, bukan. Administratif lah sifatnya. Paham ya? Administratif. Jangan saya minta tolong supaya ke sini, supaya enggak, administratif lah sifatnya. Karena sifatnya administratif dunia harus begitu, ya sudah lakukan. Orang harus yakin dengan majelis gajah di track yang benar, undang para tokoh agama. Nih, ada buktinya nih, saya di samping tokoh agama, itu saja sudah. Saya maju bukan karena sebab dia, karena Allah semua. Hanya alat. Ya, supaya tidak capek. Kan kalau capek, kamu aliran apa? Aduh, capek. Tunjukin videonya, fotonya, selesai, nggak banyak ngomong. Begitu. Karena mata lebih membuktikan menjadi 1000 kata-kata lain. Gitu, ya. Saya berdampingan dengan Perdana Menteri Israel. Apa yang terjadi? 1000 tuduhan jalan, ya. Itu. Tapi kalau saya berdampingan dengan tokoh nasional yang pengikutnya banyak, selesai. Jadi makanya kemarin itu bukan, itu hanya semacam media untuk kita ketika sekarang kita mau mulai gempur dakwah. Maka itu bagian alat. Makanya akan disertakan itu peristiwa itu. Dan itu clear nanti, gampang, lebih mulus. Oh, gajah ternyata berdampingan juga toh dengan ini, dengan bulan-bulan. Selesai. Oke ya. Semua tergantung karena Allah. Ridho terhadap ketetapannya tanpa keluh kesah. Nah ini tolong teman-teman, ayo semua harus jadi penduduk Bukit Lebah. Jangan, sekali lagi, jangan keluh kesah. Dari kita nggak boleh ada lagi apapun. Terima ya. Mari semua sama-sama belajar. Ini ciri dari, ternyata ini ciri dari penduduk rohani ini. Rekan sekalian, di dalam mimpi ternyata banyak. Di dalam atsar, dalam kitab ulama ternyata banyak juga. Ada penduduk rohani nanti yang akan mendampingi Al-Mahdi. Nah, jelasan dalam mimpi juga begitu ternyata dari hasil takwilnya. Dan itu adanya di tempat Ujlah ternyata. Memang masuk akal. Kenapa? Karena kita jauh dari syirik, jauh dari godaan dunia, jauh daripada uang. Alhamdulillah kita semua tidak ada karena faktor dunia, semua karena Allah. Itu nikmat sekali ya. Ridho. Berikutnya khusyuk dalam ibadah. Nah ini dia ya. Oke. Khusyuk dalam ibadah apa? Hati pikiran tunduk saat sholat dan zikir. Terbukti dari mana? Ukuran kita apa coba? Masing-masing tadi sudah sampaikan. Ukuran kita apa? Khusyuk. Nah teman-teman bisa mengukur nih. Ketika kita sudah rapi, formatnya sudah sesuai dengan standar yang paling benar, pakaian kita bersihkan, dari daerah-daerah sensitif juga bersih, semua pokoknya kita yakin nih suci di hadapan Allah.
takut kalau saya batal karena masih ada najis dalam diri saya. Nah, inilah hati kita akan khusyuk nanti. Baru akan timbul khusyuk. Ya, karena khusyuk tidak memenuhi syarat yang lainnya, ya. Kesini terburu-buru karena kita lalai ngobrol sama istri dulu, padahal sudah azan dan sebagainya. Baik, tunduk saat sholat dan zikir. Ukurannya apa? Tanda tanya kepada dia. Tadi khusyuk nggak? Itu. Kalau ternyata sudah khusyuk, masya Allah, dari sholat rakaat pertama sampai rakaat akhir 60%, 70% khusyuk. Alhamdulillah. Berarti lumayan lah. Agak sulit memang. Sekarang 20% khusyuk aja udah sulit. Betul nggak? Jujur. Ayo, sulit ya. Kadang-kadang kita baca aja suka lupa apa. Ya udah. Ya. Khusyuk itu ada perasaan Allah di hadapan kita. Itu Allah di hadapan kita, ya Allah, takut sekali. Mau gini aja takut sekali. Begitu ya. Oke, baik. Nanti ukurannya itu berkaca aja, berkaca kepada diri sendiri, kita sudah khusyuk belum? Oke, baik. Menyadari kehadirannya tuh setiap saat. Ini dia, khusyuk bagi penduduk rohani harus begini. Ini ada duit 5.000, ambil aja lumayan buat Pak RT. Enggak khusyuk tuh. Ya kan? Kenapa? Kenapa enggak khusyuk? Ngambil uang berarti apa itu? Dia tidak sadar apa? Nah, itu mama maksudnya ya. Maros ya. Jadi kalau ketemu uang 1.000 orang, 1.000 rupiah, taruh di sini ya. Jangan diambil. Aduh, alhamdulillah nih. Alhamdulillah lagi. Belum tentu uang orang, alhamdulillah. Di jalan raya kan. Ya. Jadi menyadari kehadiran zat-zat. Oke. Muamalah dari mulai jam 8 sampai jam 12 siap. Nah, di lapangan beda lagi. Nah, berarti tidak hadir, tidak khusyuk. Ya. Kata-katanya siap. Prakteknya jam 10 baru mulai. Jam 11 belum selesai, udah selesai. Itu tidak khusyuk ya. Siap, Mas dari Jarot ya, khusyuk ya. Ya. Yang mau mencari Mas Ronald katanya orang. Oh iya iya. Oh iya, silakan Mas, mana? Duduk di sini. Iya, silakan. Masuk ke sini aja apa? Sebentar. Oh, ini saudaranya ya? Iya iya, silakan sini aja, enggak apa-apa. Masuk sini. Oh. Nah, jadi khusyuk itu adalah apa? Khusyuk itu apa? Sadar Allah ada terus. Itu. Di dapur ada Allah di sini ngawasi saya. Akhirnya Allah semangat sekali. Ya. Yang tadinya cemberut-cemberut karena harus menyiapin sahur, lu masih ngantuk nih cemberut-cemberut. Ada Allah, wah langsung semangat ya. Begitu. Oke, baik. Jadi menyadari kehadiran Allah di setiap saat, di setiap waktu, di setiap saat, dan baik ya. Nanti saya tes Mas Sugi lagi apa? Lihat nggak Allah dekat? Saya ingatkan. Lihat nggak ada kehadiran Allah? Tapi jangan sampai kita keliru soal lihat, bukan di dalam perasaan kita, ya. Jangan kayak rajin. Oke, baik. Jadi saya sadar gerak-gerik saya diperhatikan oleh Allah semua ya. Nah, yang berikutnya tidak hanya khusyuk, teman-teman, ada husnuzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Apa berprasangka baik? Menganggap segala hal bentuk adalah rahmatnya, sebagai bentuk rahmatnya. Teman-teman tiba-tiba sakit. Ini alhamdulillah ya Allah, berarti ini saya menghapuskan dosa masa lalu.
Ya. Kenapa? Banyak itu. Oh iya iya. Ya kalau gitu Mas Aan. Ya. Baik. Kita sebentar. Prof, saya sedang ngajar kuliah nih, Prof. Saya sedang ngajar kuliah. Waalaikumsalam, sedang ngajar kuliah, Prof. Kuliah di sini di Bukit Lebah. Belum tahu. Ya sekarang kan jam asar ada kuliah di sini, Prof. Ya ya, ya dah. Nanti ngajar sekali ngajar, Prof ya. Baik baik. Ya terima kasih, Prof. Jadi kembali apa tadi? Husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Husnudzon apa artinya? Berprasangka baik kepada Allah. Ya. Pertama, menganggap segala hal sebagai bentuk rahmatnya. Apapun takdir kita, keadaan kita, ini rahmat Allah. Ya, itu namanya husnudzon. Tidak suudzon dalam takdir dan musibah. Nah, kalau teman-teman nanti keseleo di jalan, teman-teman kena sakit, semua husnudzon kepada Allah. Ya Allah, ini adalah bagian dari pembersihan dosa kita. Itu cara berhusnudzon. Ya. Tidak suudzon kepada takdir dan musibah. Yang berikutnya, adab terhadap diri sendiri. Jadi yang pertama tadi apa? Adab kepada Allah. Yang kedua adab kepada diri sendiri. Ya. Baik. Yang pertama apa? Tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa. Mari kita kalau mau mendapatkan nilai ini, maka bermujahadah melawan hawa nafsu. Kita harus mencapai mujahadah melawan hawa nafsu sendiri, ya. Jadi mungkin emosional berlebihan kita rem. Keinginan-keinginan yang tidak perlu kita rem. Ini mujahadah melawan hawa nafsu. Jadi tazkiyatun nafs, bagian dari. Yang kedua apa? Menjaga kebersihan lahir dan batin. Lahir ya tadi, kalau mau sholat kita harus yang paling terbaik, harus bersih. Nanti lama-lama ya rekan sekalian, supaya kita ini semakin dicintai Allah, kalau bisa sebelum sholat dari kita bekerja keras, kita mandi dulu semua. Mandi dulu itu bagian dari proses kebersihan lahir. Jangan sampai masih keringat dan sebagainya sholat. Itu menjaga adab kepada diri sendiri dan batin, ya. Yang kedua, muhasabah, introspeksi kepada kita. Inilah adab kepada diri sendiri. Jadi kita harus sudah mulai berani introspeksi. Seperti kemarin kita ditegur oleh Allah, kita mengakui kesalahan kita. Ya Allah, kami salah, betul. Ternyata kita kurang adab kepada Allah. Mari kita bermuhasabah, introspeksi. Dan saya tidak membela diri. Saya mengatakan saya yang salah atas semua ini, dan mari kita perbaiki bersama-sama, ya. Nah ini, mengevaluasi sub-subnya nanti, mengevaluasi amal, niat setiap hari. Bagaimana cara bentuk evaluasi amal setiap hari? Contoh yang paling ringan. Sebelum tidur kita membaca wudu. Lalu pas bangun apa? Nah, itu bagian dari amal dan evaluasi amal. Ya Allah, saya takut
ada dosa kemarin tertinggal, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya itu wujud daripada evaluasi amal. Ya, lalu alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau masih hidupkan dan kami siap berbakti lagi kepadamu. Itu bagian dari evaluasi, ya. Makanya sebelum tidur tolong pas bangun tidak lupa istighfar dulu. Karena siapa tahu kita lupa istighfar, bikin kesalahan jam 9 malam. Kan bisa ya? Kita sudah sholat minta ampun jam pada Isya, tiba-tiba jam 8 bikin dosa lagi. Pada saat kita mau tidur lupa istighfar, minta maaf. Nah, pada saat bangun kita evaluasi. Kemarin barangkali ada kesalahan, maka istighfar dulu ya. Baik teman-teman sekalian, tolong sekali lagi yang azan setelah itu ingatkan teman-teman ya. Saya minta ke muazin di sini mulailah rutin memberitahu mengingatkan. Ketika azan selesai, rekan sekalian, mari istighfar ya, dan syukurlah kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tolong ya dibiasakan begitu, supaya yang baru bangun jadi ingat. Jangan sampai bangun langsung lihat handphone. Baik, yang berikutnya mengoreksi kesalahan dengan tobat. Nah ini istighfar. Tobat yang paling ringan apa? Istighfar. Seringan-ringannya tobat istighfar. Itu kan paling ringan. Istighfar. Makanya mari sama-sama supaya semakin mendalam kita ketika bangun pagi sebelum tahajud, tolong mulai dibiasakan mengucapkan kalimat istighfar dan hamdalah. Barangkali ada dosa sebelum tidur yang belum kita minta maaf, mengkoreksi tiap hari. Dan bersyukurlah. Pasti Allah Maha senang kalau kita bangun tidur, alhamdulillah ya Allah. Waduh, Allah pasti bahagia melihat kita setiap hari, ya. Bersyukur kepada Allah. Baik. Udah jam 5, saya kira sudah habis waktunya. Ya kan sekalian, sampai di sini dulu. Insya Allah kita sudah mulai masuk kepada mata kuliah tematik. Tadi baru kerangka-kerangka ya, dan nanti kita siapkan akan memperdalam dalam kerangka tadi. Kita baru sampai dengan bab muhasabah atau introspeksi. Baik, saya kira demikian kuliah kita sore ini. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai bahasa Inggris.